Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh di Masjid Baitus Salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian hadis dan masih kita membersamai kumpulan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Di pagi hari ini kita akan mengupas hadis urutan ke-19. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qal kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawma faqal ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in qad illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih wa fi riwayati ghairi at-Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia berkata, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah. Nabi memboncengku. Kemudian Rasulullah bersabda, "Nak, aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, pasti Dia menjagamu. Jagalah Allah, Dia senantiasa bersamamu. Jika kamu meminta sesuatu, mintakanlah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, maka mohonkanlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua umat manusia bersatu untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu, mereka tak akan mampu kecuali yang sudah Allah tetapkan untukmu. Seandainya semua manusia bersatu untuk mencelakakanmu, mereka tak akan mampu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu dari keburukan. Pena telah diangkat, cinta telah kering." Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat lain disebutkan, jagalah Allah, pasti kamu selalu bersamanya. Kenalilah Allah saat kamu lapang, pasti Allah mengenalimu saat kamu susah. Ketahuilah, apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tak akan luput darimu. Ketahuilah, kemenangan sering
beriringan bersama kesabaran, jalan keluar seiring dengan cobaan, kemudian kemudahan senantiasa bersama dengan kesulitan. Rasulullah SAW berkata benar terhadap apa yang disampaikannya kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah, hadis ke-19 ini termasuk di antara hadis yang cukup panjang. Namun sebelum kita masuk kepada intisari dari apa yang dipesankan Rasulullah, ada beberapa inspirasi yang bisa kita tarik dari ungkapan Abdullah bin Abbas. Latar belakang hadis sebagaimana yang digambarkan Abdullah bin Abbas di awal, suatu ketika Rasulullah naik unta dan beliau membonceng sepupunya. Jadi Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah Muhammad SAW, karena ayahnya Abdullah Abbas adik dari ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi ketika itu perbedaan usia antara Rasulullah dan Abbas ini cukup jauh. Rasulullah sudah jadi nabi, sudah jadi pemimpin negara, sudah jadi orang yang diikuti oleh banyak sekali manusia. Sedangkan Abbas sepupunya masih kategori anak-anak. Diperkirakan tatkala peristiwa ini terjadi, umur Abbas sekitar 5 tahunan. Ketika itu Rasulullah membonceng Abbas, dan di momen kebersamaan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 10 pesan penting yang tadi telah saya bacakan untuk nanti kita kupas bersama. Apa inspirasi dari momen ini? Sering sekali kita menganggap anak mungkin 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, apalagi masih belum balik, kita anggap pembicaraan kita dengannya pembicaraan yang berbau candaan dan permainan. Tapi justru Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis ini menyampaikan kaedah-kaedah penting agama. Dan bayangkan, ini bukan disampaikan saat duduk di masjid atau mungkin saat berhadap-hadapan di rumah, tapi sambil Rasulullah membonceng. Momen yang sering sekali berlalu dalam kehidupan kita tanpa kita manfaatkan, ternyata waktu-waktu yang kita anggap receh dalam tanda kutip ini momen yang mampu meninggalkan kesan kepada orang yang mendengarnya. Jadi maksudnya apa? Berapa banyak mungkin dari kita mengantar cucu atau mengantar anak sambilan ke sekolah, atau kemudian atau mungkin pergi keluar kota untuk liburan, lama duduk di mobil tanpa ada pembicaraan yang sifatnya memberikan inspirasi dan pengaruh besar. Kita biarkan waktu itu berlalu begitu saja. Padahal yang dibutuhkan termasuk apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini, waktu-waktu yang sering kita anggap sepele, justru itu diantara waktu, karena yang penting tetap terbangun satu objek pembicaraan, apalagi itu berkaitan dengan masalah-masalah agama. Ya, nah, apa yang terjadi ketika itu Rasulullah SAW sebelum memulai pesan dan wejangannya, Nabi berkata, "Ya ghulam." Nak, kata Rasulullah. Jadi walaupun itu dalam tuturnya adalah sepupunya, tapi karena usia antara keduanya cukup terpaut jauh, bahkan Abdullah bin Abbas lebih muda dari beberapa anak Rasulullah Muhammad SAW, tetap dipanggil nak. Tapi Nabi berkata, "Inni u'allimuka kalimat." Aku akan menyampaikan kepadamu beberapa kalimat penting. Jadi ini seperti muqaddimah atau pendahuluan sebelum disampaikan pesan-pesan yang dianggap penting. Nah, pembukaan ini bisa kita katakan seperti tahap mempersiapkan pihak yang mendengar untuk fokus terhadap apa yang ingin disampaikan. Ini penting sekali. Kalau kita langsung masuk kepada pesan,
tanpa mempersiapkan pihak yang mendengar untuk fokus dan mempersiapkan diri, mungkin banyak pesan-pesan penting terlewatkan begitu saja tanpa kemudian kita lebih fokus untuk mengingat apa yang disampaikan tersebut. Apa saja pesan Rasulullah? Ada 10 poin. Ini penting sekali karena tiap poin ini sebenarnya membutuhkan pertemuan 1 kali pengajian. Tapi karena ini satu hadis, kita tidak ingin melepaskan keterkaitan antara satu pesan dengan pesan berikutnya, sehingga kita coba menjelaskannya di kesempatan kali ini. Yang pertama, Rasulullah berkata, ihfazillah yahfazka. Kalau diterjemahkan, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Sekilas kata-kata jagalah Allah ini seperti menimbulkan ambigu. Bagaimana kita menjaga Allah? Apakah Allah? Karena pada umumnya yang dijaga itu apa? Biasanya yang dijaga yang lebih lemah daripada yang menjaga, kan begitu. Orang tua jaga anak, guru jaga murid, wali menjaga yang di bawah perwaliannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha berkehendak. Bagaimana kita menjaganya? Para ulama mengartikan ihfazillah di sini bukan maksudnya menjaga Allah, tapi jagalah aturan Allah dalam hidup. Apa yang Allah perintahkan, jaga. Jangan sampai kau tinggalkan. Apa yang Allah larang, jaga. Jangan sampai kau kerjakan. Itu makna, jagalah Allah. Maksudnya apa? Jagalah aturan Allah sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran atau disabdakan Rasulullah dalam hadis sebagai wahyu dari Allah. Kalau kita komitmen melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kemudian kita tinggalkan apa yang Allah larangkan, maka apa imbalan yang Allah berikan pada kita? Yahfazka. Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Jadi Allah jaga kita. Jaga kita di akhirat dari masuk neraka. Jaga kita di dunia dari segala apa yang membuat kita tergelincir dan akhirnya ya dihadapkan dengan berbagai masalah kehidupan hanya gara-gara kita tidak mau memperhatikan aturan-aturan Allah. Jagalah Allah dalam perintahnya, jagalah Allah dalam larangannya, pasti Allah akan jaga engkau. Jadi Allah menjaga kita, wujudnya apa? Bisa saja kita dihindarkan dari berbagai masalah di dunia. Dihindarkan kita dari masuk neraka. Jagalah Allah, bisa juga konsekuensinya Allah perintahkan malaikat untuk menjaga kita. Jadi orang-orang beriman dimanapun dia melangkah, malaikat selalu menjaganya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat di depan, ada malaikat di belakang, senantiasa mengiringi seorang hamba, menjaganya atas perintah Allah. Jadi kadang-kadang banyak mungkin saat terjadi bencana alam, semua rumah habis, rumah dia nggak apa-apa. Kok bisa? Padahal menurut logika seharusnya rumah dia pun hancur, terbakar, yang lain habis menjadi arang, ya. Sedangkan rumahnya tidak apa-apa. Kecelakaan, kalau menurut pertimbangan logika, oh ini sudah lewat kawan ini. Tapi dilihat nggak ada. Kalaupun cedera hanya sedikit saja, jauh dari proyeksi. Kalau sekiranya satu bentuk kecelakaan terjadi di momen dan kondisi yang dialaminya, mungkin orang katakan seharusnya ini sudah wafat nih atau sudah meninggal nih, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Nah, menjaga Allah ini juga penting sekali.
Kita lihat Abdullah bin Abbas, ini kan ketika itu masih anak-anak. Kenapa Rasulullah membuka pesannya kepada sepupunya yang masih anak-anak justru dengan kata-kata jagalah Allah. Para hadirin, kita menyadari semua masa terindah dan masa terbaik dalam kehidupan setiap manusia adalah masa mudanya. Masa mudanya. Apa yang kita buat di masa muda, itulah yang akan mencerminkan gambaran masa depan kita. Kalau orang sia-siakan masa mudanya, nggak belajar, pergaulan rusak, pakai narkoba, melakukan hal-hal yang dilarang agama, ya pasti konsekuensi logisnya potret dia di masa depannya begini. Tapi kalau seorang menjaga dirinya di masa muda, tantangannya memang berkali-kali lipat dibanding menjaga diri di waktu tua. Nafsu masih tinggi, tenaga kuat, energi juga banyak, waktu luang pun lebih banyak. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, jagalah yang 5 sebelum yang 5. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Apa yang kita alami di masa tua kita, ini konsekuensi dari apa yang kita buat di masa muda. Saya sering menceritakan, waktu saya SMA dulu, itu datang ke asrama kami di Doha, Qatar, seorang syekh Syria. Usia waktu itu 96 tahun lebih. Belum pakai kacamata. Berjalan tanpa tongkat. Giginya pun ya sedikit banyak masih lengkap. Usianya sudah 96 tahun. Ketika itu kami semua bertanya, apa rahasia Syekh tetap sehat di waktu tua? Ketika itu beliau menjawab, ya, katanya, jagalah Allah di waktu muda, niscaya Allah jaga kau di waktu tua. Man asya taqiyan asya qawiyan. Siapa yang menjalani hidupnya dengan penuh ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya kuat sampai akhir hayatnya. Jadi ini salah satu potret kalau kita lihat makna dari jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Pesan kedua, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka kau akan temukan Allah senantiasa membersamaimu. Para hadirin, orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala selalu membersamainya. Membersamai di sini maksudnya apa? Menjaga, menolong, ya, melindungi. Itu makna. Semua manusia tak lepas dari yang namanya pantauan Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah selalu bersamamu dimanapun kau berada. Maksudnya di sini apa? Apapun yang kita buat tak keluar dari pantauan Allah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kebersamaan Allah itu kebersamaan yang khusus. Maknanya apa? Allah bukan hanya mantau, tapi Allah juga lindungi. Allah juga tolong. Allah juga amankan. Ketika ada hal-hal yang membahayakan kita, yang kita semua mungkin tak tahu, tapi Allah jaga kita. Maka dari itu dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan Allah membersamai kelompok khusus. Innallaha ma'as sabirin. Allah membersamai orang-orang sabar. Maksudnya apa? Orang sabar itu pasti dilindungi Allah, pasti ditolong Allah, pasti Allah jaga. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah membersamai orang-orang bertakwa dan orang-orang berbuat baik. Kalau kita buat baik, disorot kamera ataupun tidak, yakinlah Allah membersamaimu dan tidak ada kebaikan yang kau buat kecuali Allah akan jadikan dengan amal kebaikan itu sebab Allah lindungi dan Allah jaga serta Allah tolong kita semua.
Jadi ini yang kedua. Setelah menjaga aturan Allah, Allah pasti jaga kita. Kalau kita jaga aturan Allah, maka pasti Allah selalu membersamai kita. Kemudian yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau bermohon, maka bermohonlah hanya kepada Allah. Ketergantungan seorang hamba hendaknya senantiasa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau mau mohon apapun, bukan berarti kita tak boleh minta sama manusia, tapi mintalah di awal hanya kepada Allah. Ada urusan, ya Allah bantulah aku supaya bisa kerjakan ini. Baru kita minta sama manusia sebagai wujud ikhtiar. Kenapa minta kepada Allah dulu? Karena semua hati manusia dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Qulubul ibad baina usbi'in min asabi'ir rahman yuqallibuha haitsu yasha. Dalam sebuah hadis lain dikatakan, semua hati hamba dalam jari jemari Allah. Allah bolak-balik sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah berkehendak, musuh kita pun justru yang bantu kita. Allah yang bolak-balikkan hatinya. Tapi kalau Allah berkehendak, kawan paling dekat pun justru tak bantu kita. Kalau katakan tak usah bantu si fulan. Jadi hadis ini menggambarkan kemudahan dalam hidup karena kita memohon kepada Allah. Allah lah yang lantas akan melakukan sebagaimana mekanisme Allah untuk memudahkan kita. Minta sama Allah. Bayangkan, minta sama Allah ini beda dengan minta sama manusia. Kalau minta sama manusia, ada jam prakteknya manusia ini. Ya, coba bayangkan kalau ada orang ngelepon kita jam 2 malam, minta utang. Pasti pertama kadang-kadang keluar kata-kata makian. Apanya kau ini? Jam 2 malam kau bangun kau tidur, minta utang pula, gitu ya kan? Tapi bayangkan, di saat manusia terlelap dalam tidurnya, justru di situ Allah buka pintu. Siapa yang mau minta, silakan minta padaku. Ini makna. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau memohon sesuatu, mintakanlah pada Allah. Apakah minta ilmu, apakah minta harta, apakah minta hajat dan kebutuhan, silakan mintakan kepada Allah. Karena Allah satu-satunya yang ketika banyak diminta justru senang, bukan marah. Kalau manusia mungkin diminta sekali dia penuhi. Kalau udah tiap hari minta, si ini aja pun wajahnya katanya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana keistimewaan meminta kepada Allah. Kemudian poin keempat, wa idzasta'anta fasta'in billah. Kalau kau mau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jadi kalau ungkapan sebelumnya itu umum, memohon apapun, mohon harta, mohon kekayaan, mohon tambah rezeki, mohon ini dan itu, minta sama Allah. Yang keempat, kalau kau minta pertolongan secara spesifik. Kadang-kadang kita terlilit utang. Gimana ini? Tengok list nama-nama kontak yang ada di HP. Siapa kira-kira yang bisa diminta ya? Ya. Kadang-kadang kita lihat dari banyak ratusan nama, belum tentu satu pun mengiyakan. Tapi ketika engkau bermunajat dan bermohon pertolongan kepada Allah, boleh jadi Allah dapat memberikan jalan keluar lewat jalan yang gak pernah kita bayangkan. Si fulan sudah lama gak pernah komunikasi, dia pula yang komunikasi Tuhan. Kapan kita bisa jumpa? Alhamdulillah ada proyek baru nih. Sesuatu yang tak pernah kita bayangkan. Kuncinya apa? Mintanya jangan sama manusia. Maka dikatakan orang-orang ahlu hikmah, orang yang banyak meminta pada manusia berpotensi untuk mengalami kekecewaan yang paling besar. Ya, kecewaan paling besar apa? Kita anggap ini orang dekat.
Kita anggap ini kerabat. Kita anggap ini orang setia. Ring satu. Tapi ketika kita minta, belum tentu semua orang yang kita pintakan kepadanya satu permohonan, dia siap untuk memenuhi apa yang kita pintakan. Poin yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ini agak panjang sedikit. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ay yanfa'uk bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, bayangkan berapa jumlah manusia di muka bumi saat ini. Kurang lebih 8 miliar. Bayangkan di dunia ini 8 miliar. Rasulullah tegaskan, kalau ada 8 miliar manusia di muka bumi ini sepakat, apakah lewat resolusi PBB atau dalam bentuk apapun kesepakatannya, ingin memberikan kemanfaatan untukmu, tapi Allah nggak izinkan itu terjadi, maka 8 miliar itu nggak ada apa-apanya. Tidak terjadi sesuatu apapun yang menguntungkanmu di alam semesta ini, kecuali itu terjadi karena Allah izinkan. Ini punya keterkaitan erat dengan iman kita kepada qada dan qadar. Apa yang kita terima, yaitu karena Allah itu izinkan. Gak mungkin seorang mendapatkan sesuatu Allah gak izinkan. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pahami kalau Allah izinkan sesuatu terjadi berarti Allah rela. Enggak. Allah mungkin izinkan sesuatu terjadi, tapi tak berarti ketika itu terjadi Allah rela akan perbuatan itu. Misalnya ada orang curang, terpilih. Nah, kecurangan ini mungkin nggak terjadi kalau Allah nggak izinkan. Nggak mungkin. Allah izinkan. Tapi apakah Allah rela dengan kecurangan? Enggak. Begitu juga. Seseorang mau dibela, nggak terjadi. Kenapa? Karena Allah nggak izinkan. Kenapa Allah tak izinkan? Boleh jadi ada hikmah. Tapi yang jelas, sesuatu yang buruk tak akan terjadi tanpa izin Allah. Sesuatu yang baik pun tak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Yang buruk mungkin diizinkan terjadi, tapi tujuannya apa? Allah jadikan itu sebagai sarana untuk menghinakan seseorang. Sesuatu yang baik nggak terjadi. Kenapa? Mungkin itu cara Allah untuk melindungi seseorang. Jadi jangan kita anggap, oh berarti kalau nggak jadi, ya sudahlah, berarti Allah tak ridho. Tidak. Allah mungkin izinkan satu kejahatan. Tapi apa bentuknya, siapa korbannya, itu Allah yang tentukan. Bapak Ibu, kita lihat misalnya, seseorang rumahnya dibobol maling. Peristiwa itu terjadi karena Allah izinkan. Tetapi apa yang terjadi bukan untuk tujuan si maling, untuk tujuan Allah. Sengaja Allah izinkan rumahnya ke maling. Kenapa? Rupanya udah 3 tahun tak pernah keluar zakat. Sengaja Allah atur si fulan kena, supaya mengingatkan dia, oh ya udah lama pula tak keluarin zakat, Ramadan ini keluarin lah. Ini cara Allah. Begitu juga kadang-kadang sesuatu yang baik itu terjadi kepada orang jahat. Kepada orang jahat dapatnya yang baik, Allah izinkan terjadi. Kenapa? Boleh jadi itu cara Allah untuk mengingatkan dia, atau menggiring dia pada kebaikan, atau justru sebaliknya Allah ingin hinakan dia di balik sesuatu yang Allah berikan kepadanya lewat jalan yang tidak hak. Jadi ini, bayangkan 8 miliar manusia ingin memberikan kebermanfaatan untukmu, tidak akan terjadi apa-apa kecuali Allah izinkan.
Kalau enggak Allah izinkan, enggak jadi. Sebaliknya, wa ini jitama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kalau 8 miliar manusia ingin mencelakakanmu semuanya, seseorang jadi musuh publik nomor satu karena mungkin terlalu vokal dia atau terlalu berani dia, nggak ada yang senang sama dia, diserang buzzer luar biasa, ya. Kalaupun 8 miliar orang nyerang dia semua, sedikit pun keburukan tak akan menimpanya kecuali apa yang sudah Allah izinkan untuk menimpanya. Jadi para hadirin, pesan kelima dan keenam yang saya baca ini punya keterkaitan dengan jagalah Allah, jagalah aturan Allah. Kapan Allah Subhanahu wa taala menjagamu? Walaupun semua manusia musuhmu. Bayangkan, itu Nabi Hud alaihi salam yang diutus kepada kaum Ad. Itu pernah dalam sebuah masa satu kampung itu cuma dia beriman. Tapi dengan penuh keberanian Nabi Hud berkata, "Fakiduni jami'an summa la tunzirun." Silahkan kalian buat konspirasi seburuk-buruknya untuk mencelakakanku. Aku enggak takut, katanya. Kenapa? Karena aku tahu yang menimpaku hanyalah apa yang Allah izinkan untuk terjadi. Coba bayangkan, Rasulullah berapa banyak percobaan mau dibunuh. Apakah Nabi dibunuh? Pernah mau dilempar batu besar dari atas, pernah mau diracun, pernah mau ketika Nabi tidur orang mau menyayat lehernya, tapi nggak ada sesuatu pun yang terjadi. Kenapa? Allah nggak izinkan. Inilah yang perlu kita pahami, menjaga aturan Allah, membuat Allah menjaga kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa itu terjadi? Pesan yang ke-7, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Karena pena yang dengannya Allah menuliskan segala takdir yang berlaku untuk manusia telah diangkat. Wa jaffatis suhuf, lembaran-lembaran yang di atasnya ditulis apa yang akan menimpa kita, itu juga sudah kering tintanya. Artinya apa? Ya nggak berubah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan, ajalmu kapan, rezekimu berapa, ya, siapa jodohmu, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang sudah Allah tetapkan, jangan pula kita menganggap berubah takdir. Makanya dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, qaulul haq la taqta'u rizqan wa la tuqaddim ajalan. Mengucapkan kata-kata yang benar tidak akan memotong rezeki dan tidak akan mempercepat ajal. Karena orang ngomong, mudah kali meninggal, itulah terlalu vokal kali kawan ini, katanya. Seakan-akan apa? Meninggal gara-gara kok vokal. Padahal tidak. Memang ajalnya di situ. Mau vokal nggak vokal, ya ajalnya di waktu itu. Disinilah kenapa dilarang dalam pandangan agama kita memperbanyak kosakata seandainya. Kadang-kadang kejadian musibah, seseorang meninggal dunia tabrakan. Nanti keluar yang tinggalkan ngomong, aduh, kalau si Fulan nggak pergi nggak meninggal dia. Kalau memang ajalnya di situ, nggak pergi dia, meninggal juga di rumah. Jangan kemudian kita anggap, si Fulan ini cepat mati. Kenapa? Karena dibawa ke rumah sakit ada maling. Coba dibawa ke Singapura, masih lama ini. Ini cara pandang yang bertentangan dengan hakikat tauhid. Sekiranya dokter yang pegang si ini mungkin masih lama, katanya. Ini gara-gara si dokter koas pula yang pegang, katanya. Jadi manusia mencari-cari sebab. Tapi kata Allah apa? Tidak.
Tidak seperti itu. Karena tinta yang menuliskan apa kejadian sampai akhir hayat kita udah kering. Dan ketetapan itu, makanya Rasulullah mengatakan, janganlah kalian mengucapkan seandainya begini, maka mungkin begini. Fa inna law taftahu amala syaitan, kata Rasul. Sesungguhnya banyak mengucapkan sekiranya begini atau seandainya begitu, itulah yang membuka ruang kerja bagi setan. Setan masuk untuk mempengaruhi. Yang salah ini dokternya ini. Ya, malpraktek dia di situ. Kau tuntut ke pengadilan. Nanti yang salah di rumah sakitnya ini. Atau yang salah ini supirnya ini. Atau yang salah ini si fulan, kenapa izinkan dia berangkat? Kalau ditahan tak dikasih berangkat kan tak kejadian. Dan lain sebagainya yang membuat hubungan antar manusia kemudian menjadi rusak, saling menyalahkan. Karena kecenderungan manusia paling enak, ada sesuatu tak mengenakkan, cari aja siapa kambing hitamnya. Dan disitulah setan bermain, merusak hubungan anak menantu, mertua dengan besannya, kemudian keluarga besar dengan keluarga yang lain. Ini kenapa? Semuanya karena kita abai tentang hakikat ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain ditambahkan 3 pesan yang lain. Ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf 'ala Allah ila Allah firraha ya'rifuka fisyiddah. Jagalah aturan Allah, niscaya Allah akan membersamaimu. Kenali Allah di waktu lapang, niscaya Allah membersamaimu di waktu sempit. Bapak Ibu, dalam diri kita semua ada yang namanya fitrah. Fitrah itu sifat yang melekat pada manusia sesuai dengan ciptaan Allah pertama kali. Fitrah manusia ini, Bapak Ibu, membuat manusia mencari Allah di waktu susah. Tapi sering sekali fitrah ini melemah di waktu senang. Begitu tanya sama sepupunya, cepat kali kau promosi di perusahaan itu. Macam mana? Pandai-pandailah sama personalia, katanya. Bisnisnya berkembang. Ya, mantap kali ya, baru berapa tahun udah berkembang kali, buka cabang banyak. Gimana kau bisnis? Pandai-pandailah berbisnis, katanya. Tapi begitu mengunjungi karib kerabat, bang kok parah kali batuk TBC-nya. Tak tahulah udah takdir Allah nih. Di momen senang, Allah yang paling terakhir diingat. Sukses kenapa? Pandai networking, pandai ini, pandai itu. Begitu sakit, langsung ingat, ini Allah yang tetapkan nih. Apa maknanya di waktu senang Allah nggak ada saham di situ? Tidak. Tapi begitulah fitrah manusia. Di waktu lapang, kita justru sering kali lupa sama Allah. Tapi di waktu sempit, tahajud malam pun kuat dia. Waktu susah, waktu banyak problem, waktu sakit, waktu ini dan itu, ringan sekali itu ibadah. Orang yang hebat bukan orang yang tahajud waktu susah, tidak. Tapi orang yang tetap kenal sama Allah di waktu lapang, itulah orang yang hebat. Kenapa? Karena fitrah berketuhanan melemah di waktu senang. Tapi makin kaya makin kuat sedekahnya, makin kaya makin kuat tahajudnya. Ini orang hebat nih. Kalau di waktu senang kita kenal sama Allah, Allah pasti kenal sama kita di waktu susah. Tapi kalau orang baru kenal Allah waktu susah, Allah pura-pura tak kenal nih. Ya, dalam pengertian apa? Kau hanya cari aku waktu susah saja. Maka dikatakan di sini, ta'arraf ilallah firraha. Kenali Tuhanmu di waktu lapang, niscaya Tuhan mengenalimu di waktu sempit. Yang kesembilan, ini kaidah penting juga dalam keyakinan kita. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka.
apa yang luput darimu takkan menimpamu, dan apa yang menimpamu takkan luput darimu. Ini seperti yang saya katakan tadi. Kalau memang Allah tetapkan kecelakaan, ya, mau supir paling bagus sekalipun naas dia. Kenapa? Karena memang apa yang menimpamu pasti kena. Mau jalannya dirubah, mau supirnya ganti, tetap juga. Karena memang itu ketetapan Allah. Dan apa yang luput darimu, Allah tak tetapkan atasmu. Mau dikerjain bagaimanapun, tak akan menimpamu. Jadi, makanya ketika sesuatu hal yang buruk menimpa kita, menimpa keluarga kita, apa ucapan yang paling utama yang kita sampaikan? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kita katakan Allah sudah menakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah perbuat. Perenungan terhadap kata-kata ini yang membuat kita tenang. Kenapa? Ya, bukan berarti dokternya yang salah, bukan berarti supirnya yang salah, bukan berarti kita mencari kambing hitam 1-2 orang yang salah, tapi Allah sudah tetapkan. Bukan berarti kita tak evaluasi, tetap ada evaluasi, tapi bukan saling menyalahkan. Kenapa terjadi? Karena yang terjadi itu kita tak jaga Allah, maka Allah tak jaga kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, pesan yang ke-10 ini perlu kita ingat. Filosofi yang Allah ajarkan supaya kita tetap optimis menghadapi apapun masalah dalam hidup. Dikatakan wa'lam annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Maknanya apa? Selalu pertolongan Allah dan kemenangan yang kita raih itu semua adalah karena kita sabar. Jadi sabar dan menang itu 2 hal yang saling terkait, 2 sisi mata uang. Gak mungkin ada menang tanpa sabar. Orang sabar konsekuensinya menang. Jadi kalau ada tiba-tiba menang tanpa sabar, nonsen itu. Gak mungkin. Baik kemenangan jujur atau tak jujur, yang tak jujur pun perlu sabar juga. Apalagi yang jujur. Semua kemenangan harus melewati periode kita dilatih untuk bersabar. Yang kedua, wa annal faraja ma'al karbi. Jalan keluar selalu bersama dengan musibah dan cobaan. Gak ada musibah kecuali pasti ada jalan keluarnya. Ya, kalau mau dapat jalan keluar, ya jangan mengeluh kalau engkau ditimpakan musibah. Selalu solusi bersamaan dengan problem. Kalau orang minta solusi, berarti saya tidak langsung, ya Allah aku minta problem untuk kau tunjukkan solusi. Ya. Ketika kita minta, ya Allah kasih jalan keluar, sebenarnya secara tidak langsung kita sedang minta masalah. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, Allah kasih jalan keluar. Dan jangan lupa yang ketiga, wa anna ma'al usri yusra. Kalau minta, ya Allah mudahkan ini, ya Allah mudahkan anakku, ya Allah mudahkan rezekiku, secara enggak langsung kita pun sedang minta, ya Allah kasih kesulitan. Dengan kesulitan itu nanti kau berikan untukku kemudahan. Karena enggak ada kemudahan kecuali bersama dengan kesulitan. Dan para hadirin, seorang itu baru merasa sesuatu itu mudah kapan? Ketika dia sudah dapat yang sulit. Tak usahlah jauh-jauh. Kalau kita buat soal untuk anak-anak, ya, apakah di sekolah, apakah di kampus, soal nomor 1, soal nomor 2, soal 3, nanti dia bilang, nomor 3 ini mudah kali. Kenapa mudah? Dibandingkan dengan yang sulit. Ya, kalau semuanya mudah, nggak ada yang mudah.
Sesuatu itu dikatakan mudah ketika ada yang sulit. Tapi kalau semuanya mudah, dia nggak bisa mudah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah bantuanmu, doa itu tak akan dijabah kecuali kau harus sabar. Ya Allah kasihlah solusi atas masalahku. Solusi itu tak akan keluar kecuali kau siap menghadapi problem. Ya Allah mudahkanlah urusanku. Doa itu menuntut siap-siaplah kau sebelum datang kemudahan, pasti Allah akan uji engkau dengan beragam bentuk kesulitan. Ini 10 bisa kita jadikan bagian dari kurikulum, silabus apa yang mau kita ajarkan ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita. Jangan tunggu udah gede dulu. Karena Nabi menyampaikan ini kepada Abdullah bin Abbas usia 5 tahun. Sampaikan. Seminggu ini pesan pertama dulu. Kemudian minggu depan pesan kedua. Ya, bulan depan tambah lagi. Bulan berikutnya tambah lagi. Satu hadis bisa jadi silabus setahun. Atau silabus selama Ramadan. Per 3 hari sampaikan satu pesan tadi. Ini bagian dari cara kita bukan hanya menghidupkan sunnah Rasulullah, tapi membentuk generasi pemenang yang insya Allah tahu apa saja aturan-aturan berkaitan dengan ketetapan Allah yang bisa membawa kita kepada perbaikan dan kemajuan. Ini yang dapat saya sampaikan di pengantar jumpa kita pagi hari ini. Sebelum saya tutup dengan doa, kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian dipersilahkan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ibu yang bertanya, pertama, kalau dikatakan hadis, ya secara tekstual, saya ya dalam bacaan saya yang terbatas saya belum temukan, tapi nanti akan kita coba cari. Tapi tentunya yang diharapkan dalam agama ini bukan hanya sekedar orang berbuat 40 hari, habis itu tak pergi masjid lagi dia, udah terhindar dari neraka ini gitu aja. Tapi maksud dari hadis-hadis seperti ini, ketika seorang rutin mengerjakan satu amalan sampai jangka waktu tertentu, maka itu akan melahirkan satu habit, kebiasaan baru. Kita saja misalnya, orang yang melatih diri pertama bangun subuh tepat waktu, itu pertama perlu waker. Tapi udah 2 minggu dia pakai waker, minggu ketiga tanpa bunyi waker pun tetap bangun dia, terbiasa kan begitu. Nah jadi apa yang baik dari ajaran agama ini? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling berkesinambungan, walaupun amalan itu sedikit. Pas Ramadan khatam 3 kali, habis itu baru buka Quran Ramadan berikutnya. Ini nggak bagus ini. Ya bagus tiap hari baca 1 ain saja, tapi konsisten setiap hari begitu. Begitu juga banyak duit keluar Ramadan, tapi di luar itu nggak mau dia sedekah dengan orang, walaupun cuma 2.000, tapi tiap sholat 5 waktu masukkan dia. Konsisten. Ini amalan yang paling dicintai Allah, walaupun sedikit tapi berketerusan. Nah, ini juga lah kaitan tadi, sholat wanita di masjid, sholat pria di masjid berjemaah dalam waktunya, tentunya itu amalan yang paling
utama dan disenangi Allah. Demikian. Ada yang lain? Baik, Bapak Ibu, rahimakumullah, kita padakan untuk majelis ilmu kita di pagi hari berbahagia ini. Sebelum kita bubar, mari sama kita tutup dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.